Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Leona Karubun, SPD SD. Saya adalah guru di SD PPK Santo Yosef Yodom, Kecamatan Edra, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang ketiga 2023. Hari ini saya akan melaksanakan PPL siklus 2. Mari ikuti saya. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya anak-anak, seperti biasa Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa, ya oke? Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami sekarang hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Bapak. Terima kasih. Ya anak-anak, lihat di kiri kanan siapa yang tidak hadir hari ini. Kenapa mereka tidak datang hari ini? Ya, kita bersyukur kita yang di dalam ruangan kita selalu diberikan kesehatan. Kita juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit supaya mereka cepat sembuh, mereka bisa kembali belajar bersama-sama dengan kita. Tepuk semangat! Ya anak-anak, untuk menanamkan rasa kebanggaan kita terhadap tanah air, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila sambil bertepuk tangan. Garuda Pancasila, Garuda pendukungmu, ayo proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat kami makmur sentosa. Silakan duduk anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau kasih tunjuk sama anak-anak. Ibu ada bawa permen. Nah, di tangan kiri Ibu ada permen Kopiko, ya toh? Nah, di tangan kanan Ibu ada permen Yupi. Nah, sudah lihat semua anak-anak? Sudah Bu. Di tangan kiri Ibu ini jumlah permennya ada berapa? 6. Di tangan kanan Ibu ada permennya, jumlahnya ada berapa? 4. Kalau digabung 10. 10. Ya. Nah, kita hitung sama-sama ya. Nah, ya ada 10. Sekarang kedua permen ini Ibu akan bagi sama teman-teman dua di depan ini ya. Untuk teman-teman dua ini, si Kaspar dengan Yeremias. Jika Ibu bagi kedua permen ini sama rata untuk Kaspar dengan Yeremias, kira-kira mereka berdua ini dapat, supaya sama rata, dapat berapa? 2, 3, 5. Ya, 5.
Ya, supaya kita membuktikan apa betul mereka dapat 5, kita hitung sama-sama. Ya, Yeremia 1, Kaspar 1, Yeri 2, Kaspar 2, Yeri 3, Kaspar juga 3. Sekarang kita bagi yang permen 1. Yeremia 1, Kaspar 1, Yeremia 1, Kaspar 1. Ya, pas 55 atau tidak? Pas. Nah, jadi benar ya, seperti yang dijawab sama si ya, karena Yapet yang menjawab benar, maka ibu kasih hadiah, dia dapat permen. Ya, kita tepuk tangan dulu. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang KPK dan FPB. Ya, KPK dan FPB. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Peserta didik dapat permasalahan ya. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ya, anak-anak. Nah, ini ibu akan kasih tunjuk anak-anak sebuah video yang bercerita tentang KPK dan FPB. Oke, anak-anak. Nah, ibu akan menampilkan materi KPK dan FPB lewat PowerPoint. Nah, anak-anak bisa lihat ya. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, ini ibu ada buat contoh soal. Contoh, tentukan KPK dari 3 dan 4 lewat cerita. Anak-anak, ibu akan kasih contoh soal cerita tentang KPK di papan tulis. Ya, anak-anak perhatikan. Nah, ada contoh Iswara dan Audi mengikuti les berenang.
di tempat yang sama. Tempat yang sama. Iswara mengikuti les. Setiap 8 hari. Setiap 8 hari. Andi mengikuti les. Setiap 12 hari. Nah, jika pada tanggal 12 hari sekali, September ya maksudnya 12 September 2022. Mereka mengikuti les berenang bersama. Bersama-sama. Pertanyaan, kapan Iswara dan Andi akan mengikuti les bersama lagi? Ya, ini contoh cerita yang berhubungan dengan KPK. Jadi Ibu baca ulang. Iswara dan Andi mengikuti les berenang di tempat yang sama. Kemudian Iswara mengikuti les setiap 8 hari. Andi mengikuti les setiap 12 hari. Jika pada tanggal 12 September 2022 mereka mengikuti les berenang bersama-sama. Pertanyaan, kapan Iswara dan Andi akan mengikuti les bersama lagi? Nah, jawabannya berarti kita jawab. Berarti dia bertanya tentang kelipatan, ya. Kelipatan 8. Ya, kelipatan adalah 8. Kelipatan itu atau hasil perkalian dari 8, yaitu 1 kali 8 adalah 8. Jadi kita tulis di sini kelipatan 8. Kelipatan 8 adalah 1 kali 8 adalah 8. Kemudian 2 kali 8 16. 3 kali 8 20 4. 4 kali 8 30 2. Terus 5 kali 8 40. 6 kali 8 48.
Kemudian 7 kali 8 berapa? 56. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan yang berikut adalah kelipatan 12 atau hasil perkalian 12, ya. Kelipatan 12. Kelipatan 12 adalah, ya, 1 kali 12 itu 12. Kemudian 2 kali 12 24. 3 kali 12 36. Nah, 4 kali 12 48. 5 kali 12 60. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat. Kita menentukan KPK dari 8 dan 12 ini. Hasil kali dari kedua yang sama dan kecil. Nah, kita lihat di perkalian 8. Di yang 1 kali 8 dan 12 tidak usah kita lewat. 16 ada di perkalian 12 kah tidak? Ada. Yang berikut 24 ada kah tidak? Ada. Kita lingkar. Berarti KPK dari 28 dan 12 itu adalah 24. Nah, kita sudah tahu itu 8 dan 12 adalah 24. Sekarang Iswara dan Andi mengikuti les bersama. Nah, Iswara dan Andi mengikuti les bersama, ya. KPK 8 dan 12 tadi adalah 24. Jadi bersama itu 24 hari. 24 dari mana? Dari KPK 8 dan 12. Nah, sekarang 12 hari ditambah pada tanggal berapa? Ya. Pada tanggal berapa? Pada tanggal berapa tadi? Andi mengikuti les setiap hari itu pada tanggal berapa? Pada tanggal 12. Ya, 12. Jadi 20 Iswara dan Andi mengikuti les bersama itu bersama itu 24 hari. 24 hari itu dari KPK dari 8 dan 12. Kemudian ditambah pada tanggal berapa mereka mengikuti les, yaitu pada tanggal 2 September. Jadi 2 September. Kemudian ya 2 September 2022 ya. Nah, sama dengan ya 24 tambah 12. 24 tambah 2. Diulang 24 tambah 2 ini sama dengan 6. Ya. Jadi Iswara dan Andi mengikuti les bersama itu bersama 24 hari tambah 2 September 2022 sama dengan 24 tambah 2 sama dengan 26 hari mereka akan bertemu lagi. Oke anak-anak,
contoh cerita tentang yang berhubungan dengan KPK yang Ibu tulis di papan tulis. Apa anak-anak sudah mengerti? Sudah ya? Kalau sudah, Ibu akan lanjut dengan cerita yang berikut yang berhubungan dengan FPB. Yang di papan tulis Ibu boleh hapus ya? Boleh. Ya. Ini soal cerita yang berhubungan dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Di sini Ibu akan baca cerita. Ita memasukkan 21 buah apel dan 35 buah jeruk ke dalam kantong plastik berisi buah apel dan jeruk sama banyak. Pertanyaannya, berapa jumlah kantong plastik yang diperlukan? Nah, kita jawab. Faktor dari 21. Ya. Faktor dari 21. Atau hasil ya perkalian yang ada angka 21 di perkalian yang mana? Yaitu ada di perkalian 1. Kemudian yang berikut 21. Di perkalian 2 adakah tidak hasil kali? Adakah tidak? Faktor dari 21 atau hasil kali yang angka 21 ada di perkalian yang mana? Di 1, 2 adakah tidak? Tidak ada. Terlewat di 3? Ada. Kemudian 4? Tidak ada. 5? Tidak ada. 6? Tidak ada. 7? Ada. 8? Tidak ada. 9? Tidak ada. Dan 21. Kemudian faktor dari 35 ya, adalah 1. Di perkalian 2 adakah tidak? Tidak ada. 3? Ada. 4? Tidak ada. 5? Ada. 6? Tidak ada. 7? Ada. 8? Tidak ada. 9? Tidak ada. Dan seterusnya. 35 ya, 35. Oke. Jadi setelah kita sudah melihat faktor dari kedua bilangan 21 dan 35, jadi kita lihat yang bilangan yang sama, angka yang sama, yang terbesar 3. Di atas 3 masih ada kah? Masih ada. 7 ada di 35 kah tidak? Ada. Ya. Jadi FPB faktor persekutuan terbesar. Jadi FPB dari 21 dan 35. 21 dan 35 adalah 7. Ya. Oke anak-anak, dari soal cerita yang berhubungan dengan FPB tadi, anak-anak sudah mengerti cara kerjanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang anak-anak Ibu akan bagi dalam 2 kelompok. Anak-anak setelah
Ibu memberikan contoh di papan tulis. Nah sekarang anak-anak akan menonton cerita di dalam laptop, yaitu cerita tentang KPK dan FPB. Namun dengan menggunakan media mahkota. Pertama-tama, kita lapisi kardus dengan karton berwarna hitam. Kemudian kita beri perekat dan rapihkan. Setelah itu, kita gunting tulisan papan KPK dan FPB. Tidak lupa juga kita gunting angka 1 sampai 100-nya. Lalu kita beri perekat dan kita akan tempelkan ke bagian karton yang paling atas. Tidak lupa juga kita tempelkan angka 1 sampai 100-nya dengan rapi. Lalu hias sekreatif mungkin. Hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Anggun Rizka Puspita dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai papan media pembelajaran KPK dan FPB. Fungsi dari papan KPK dan FPB itu sendiri adalah untuk memudahkan siswa mencari jawaban mengenai soal-soal KPK dan FPB. Sebelum kita mulai ke soal yang pertama, di sini saya menunjukkan paku pin yang nantinya berfungsi untuk menandai kelipatan atau faktor yang kita cari. Sedangkan singkatan dari KPK itu sendiri adalah kelipatan persekutuan kecil dan FPB adalah faktor persekutuan. Mari kita mulai ke soal yang pertama. Soalnya yaitu kita mencari KPK dari 6 dan 8. Nah, pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu KPK dari 6 dengan menggunakan pin berwarna. Nah, kelipatan dari 6 itu sendiri yaitu ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari kelipatan dari 8 itu sendiri dengan menggunakan paku pin yang berwarna putih. Kelipatan dari 8 itu sendiri yaitu ada 8, lalu 16, lalu 24, 32, lalu 40, 48, 56, dan seterusnya. Nah, karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK dari 6 dan 8 adalah 21. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Keduanya bertemu di perpustakaan pada tanggal 7 Maret 2015. Pada tanggal keberapa mereka akan ke perpustakaan kembali bersama-sama? Soal nomor 2.
Dari soal cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita mencari kapan mereka akan pergi ke perpustakaan secara bersama-sama. Maka caranya kita akan mencari KPK dari 3 dan 4. Pertama-tama kita akan mencari KPK dari 3 terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan pemutih berwarna merah sebagai penandanya. Di sini ada 3, lalu 6, setelah itu 9, lalu 12, setelah itu 15, 18, 21 dan 25 hingga seterusnya. Setelah itu kita akan mencari kelipatan dari 4. Nah, kita akan menggunakan pupuk berwarna biru. Kelipatan dari 4 sendiri yaitu ada 4, setelah itu 8, lalu 12, lalu 19, lalu 20, 24 dan seterusnya. Nah, maka di sini pupuk yang tertancap 2 kali yaitu ada 12 dan 24. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, belum selesai sampai situ ya teman-teman, karena dalam soal itu ditanyakan kapan mereka akan bertemu lagi di perpustakaan secara bersama-sama. Pada soal telah disebutkan bahwa mereka ke perpustakaan pada tanggal 7 Maret 2015 sehingga dapat diselesaikan soal ini dengan cara ditambahkan 7 Maret ditambah 12, maka hasilnya adalah 19 Maret 2015. Maka mereka akan bertemu di perpustakaan pada tanggal 19 Maret 2015. FPB dari 6 dan 12. Pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu FPB dari 6. Faktor dari 6 itu kita menggunakan pakutin yang berwarna kuning sebagai penandanya. Nah, faktor dari 6 itu sendiri adalah 2, 3, dan bilangan itu sendiri yaitu 6. Selanjutnya kita mencari faktor dari 12. Faktor dari 12 itu kita akan menggunakan pakutin berwarna hijau. Faktor dari 12 yaitu 2, lalu 3, lalu 4, lalu 6, dan bilangan itu sendiri yaitu 12. Sekarang kita lihat bilangan yang tertancap pakutin sebanyak 2 kali, yaitu ada bilangan 2, 3, dan 6. 2, 3, dan 6. Kita simpan di sini. Nah, karena FPB adalah faktor persekutuan terbesar, maka dapat diambil jawabannya FPB dari 6 dan 12 yaitu 6. Dua pita memiliki panjang 10 cm dan 20 cm. Pita itu dipotong menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sama. Berapa ukuran terpanjang untuk masing-masing bagian? Selanjutnya soal yang kedua atau soal yang terakhir. Soal ini adalah soal cerita. Dari soal cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus mencari FPB dari 10 dan 20. Nah, pertama-tama kita akan mencari terlebih dahulu faktor dari 10. Nah, kita menggunakan pakutin berwarna hijau untuk mencari faktor dari 10. Faktor dari 10 yaitu 2, 5, dan bilangan itu sendiri yaitu 3. Kemudian kita mencari faktor dari 20 dengan menggunakan pakutin berwarna biru. Faktor dari 20 sendiri yaitu 2, 4, 5, 10, dan bilangan itu sendiri yaitu 20. Maka dapat kita lihat bilangan yang tertancap pakutin sebanyak 2 kali yaitu 2,
anak-anak, setelah anak-anak tadi menonton cara mudah untuk menyelesaikan KPK dan FPB lewat media Dakota. Namun sekarang kita akan mengerjakan soal dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD dan anak-anak akan mengerjakan dalam kelompok. Ya, ibu akan bagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 5. Oke, silakan. Oke anak-anak, ya ini ibu akan bagi LKPD. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, anak-anak akan mengerjakan soal yang ada di dalam LKPD itu. Contoh seperti yang tadi ibu sudah kerjakan di papan. Ibu sudah buat contoh di papan tulis. Dikerjakan seperti itu. Ada 2 nomor, cerita tentang KPK dan FPB. Ya. Oke, silakan kerja. Oke anak-anak, waktu untuk mengerjakan soal 10 menit. Mulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktu sudah selesai. Kelompok 1 dia akan maju mengerjakan di papan tulis, dia kerja nomor 1. Kemudian kelompok 2 dia akan mengerjakan soal yang nomor 2. Jelas? Jelas. Silakan kelompok 1 untuk maju mengerjakan soal nomor 1 di papan tulis. Teman-teman yang lain boleh menghadap ke depan. Panjang meter pertama 18 cm kali sama dengan 2 kali 3 kali 2. Panjang meter kedua 30 cm sama dengan 2 kali 3 kali 5 FPB sama dengan 2 kali 3. Jadi ukuran meter yang paling panjang pada setiap bagian adalah 6 cm. Ya, jawaban dari kelompok 1 benar. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1.
kembali ke tempat. Sekarang kelompok 2 maju untuk mengerjakan soal di papan tulis. Kanina berjalan-jalan setiap 4 hari sekali, 2 kali 2. Daya berjalan-jalan setiap 6 hari sekali, sama dengan 2 kali 3. Kanina, Daya, dan kamu berjalan-jalan bersama sama dengan 15 Juli 2018. Waktu berjalan-jalan untuk kedua kalinya sama dengan 15 Juni 2018 tambah 12 hari sama dengan 27 Juli 2018. Waktu berjalan-jalan untuk ketiga kalinya 27 Juli 2018 tambah 12 hari sama dengan 8 Agustus 2018. Ya, kelompok 2 juga menjawab soal dengan benar. Kelompok 1 dan 2 sama-sama hebat. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Berdiri boleh. Tepuk hebat. Kamu hebat, saya hebat, semua hebat, keren. Oke anak-anak. Nah tadi kelompok 1, kelompok 2 sudah kerja, semua sudah benar. Nah besok pertemuan kita yang selanjutnya besok itu kita akan membuat proyek, yaitu proyek Dahkota dengan menempel angka pada papan pintar. Tugas anak-anak yaitu anak-anak membawa gunting, kardus bekas, lem, dan paku. Paku kecil untuk kita memaku itu. Kertas pada kardus. Ya, oke anak-anak, untuk mengingat kembali pelajaran kita yang tadi KPK dan FPB, kita menyanyi sebuah lagu, yaitu lagu Ayam Kaki Kuning. Kita menyanyi dengan penuh semangat sambil tepuk tangan. Oh, hingga di jendela, apa kata guru, simpan di kepala, kami berurus, selamat tengah hari, kami anak-anak, berpulang sudah. Ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali ke rumah masing-masing. Sebelum kembali, Ibu meminta salah satu untuk maju memimpin kita dalam doa penutup. Ya, Kaspar maju memimpin kita dalam doa. Nama Bapak kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, bergeraklah hatimu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami sekarang hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni saudara kami, dan janganlah masuk ke dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah dari dosa kami. Amin. Nama Bapak Selamat siang. Siang. Anak-anak. Kabar anak-anak hari ini? Baik, Ibu. Bu
meminta Aida untuk memimpin kita dalam doa. Mbak. Yang ada di surga, berilah padamu dan telah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga kita, dan kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari jalan. Amin. Ya, anak-anak, coba lihat di samping kiri kanan. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rio. Kenapa mereka tidak masuk? Satu. Ya, kita berdoa selalu kepada Tuhan agar mereka yang sakit cepat sembuh, dapat berkumpul, belajar bersama kita lagi. Ya anak-anak, kita menyanyikan lagu Yel-Yel Pancasila. Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB adalah kelipatan persekutuan terbesar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Yang kedua, melalui media Dahkota, anak-anak dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui media Dahkota, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Ya, anak-anak, setelah kemarin anak-anak sudah pada pertemuan pertama, anak-anak sudah menonton cara pembuatan media Dahkota. Nah, hari ini anak-anak akan mengerjakan media Dahkota itu lewat dengan menggunakan kardus, gunting, kertas, dan paku yang kecil untuk ini kertas yang sudah anak-anak silakan dan anak-anak baik. Nah, sekarang itu akan bagi anak-anak dalam dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2 yang dibagi akan 5 orang. Nah, sekarang kita akan mulai kerja. Anak-anak sepakat? Kita mulai kerja. Oke anak-anak, untuk pembuatan media Dahkota ini waktunya 60 menit. Anak-anak sepakat? Sepakat, Ibu.
sudah sepakat, sekarang ibu akan bagi. Kemudian ini kelompok 2. Ya, anak-anak cara kerjanya yaitu anak-anak menggunting kertas yang sudah ada angkanya, kemudian menempel di karton. Ya. Jadi ada sebagian yang menggunting, ada yang menempel, terus ada yang menahan dengan paku supaya kuat di papanya. Ada yang menahan, ada yang menggunting. Bantu ya, kalau itu tahan, yang tidak yang lain menggunting, yang lain langsung lem. Ya, aku bantu. Ya, kasih urut ya. Urut kasih 1, kemudian seterusnya sampai di sini. Diurut. Kalau yang sudah gunting, kita serahkan ke lem, baru di lem. Aku bantu lem, kalau lem di tengah, kemudian yang kemarin sudah gunting, saya oper ke dia bagian lem. Kemudian dia tinggal tempel. Nanti Mikael kalau nanti itu, nanti tolong lem baru tinggal Stella tinggal. Sudah bantu supaya pekerjaan cepat selesai. Yang gunting kalau sudah langsung lapor ke teman yang tinggal lem ini, yang siap untuk lem. Ya gitu, kerjasama supaya pekerjaan cepat selesai. Usahakan gunting pas di pinggir. Oke anak-anak, ada yang kesulitan nggak? Ibu ya. Yang mana? Nomor 13. Bagaimana? Oke, ini sudah benar. Hanya tinggal dirapikan supaya dia tidak berjauhan dengan yang sebelah. Ini sudah benar. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Sudah paham cara kerjanya? Sudah. Coba ibu lihat. Ya. Itu sudah betul, yang penting tinggal dirapikan supaya jangan dia jangan dia terlalu ke pinggir, lepas di tengah sini. Ya. Kamu masih baik, bapak mama yang siap kamu makanan. Sudah betul ini coba. Bekas. Itu cara mengguntingnya begini anak-anak supaya cepat. Nah, gitu. 99 ini. Kelompok yang sudah selesai Ini. dia menyimpan sampah-sampah itu dikumpul. Mana 100? Kemudian nanti akan dibuang di. Oke anak-anak, jangan lupa LKPD yang ibu sudah bagikan tadi itu diisi nama bahan yang digunakan dalam pembuatan media dakwah. Action. Oke anak-anak, semua sudah selesai? Sudah, ibu akan kumpul LKPD-nya. Kemudian masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ibu minta dari kelompok
2. Kelompok 2 maju presentasi hasilnya di depan. Yang kelompok lain, kelompok 1 perhatikan. Teman-teman, ini hasil dari kami kelompok 3. Kelompok 1, kami akan menampilkan hasil produk kami, media Dakota. Seperti yang teman-teman lihat, kami sudah menggunting dan menempelnya dari angka 1 sampai 100. Dari itu kami meminta saran dan masukan dari kelompok lain. Ya, dari kami kelompok 2, sebaiknya cara menempelnya dirapkan lagi. Ya, terima kasih masukannya, kami akan memperbaikinya lagi. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya teman-teman, ini hasil dari kelompok kami, kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami sudah menggunting dan menempelkan di papan pintar. Dan kami minta dari itu kami minta saran dan masukan dari kelompok lain untuk bisa melihat hasil kerja kami. Baik, kami sudah lihat media Dakotanya bagus, tetapi cara melemnya masih kurang. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke anak-anak, setelah anak-anak mengerjakan proyek Dakota tadi, apakah anak-anak kesulitan dalam mengerjakannya? Ada kesulitan? Ada. Dari kami, cara mengguntingnya masih salah. Kelompok 2. Ibu, dari kami kelompok 2, cara menempel agak lama. Ya. Apakah anak-anak sudah puas dengan hasil kerja anak-anak? Sudah. Ya. Anak-anak, kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan seperti tadi proyek Dakota tadi itu, kita memerlukan kesabaran, kemudian kerjasama agar pekerjaan kita itu cepat selesai dengan tepat waktu dan baik. Oke anak-anak, ibu akan berikan soal evaluasi dan anak-anak akan menentukan lewat papan pintar atau media Dakota, yaitu menentukan KPK 3 dan 5. Tentukan KPK dari 3 dan 5. Ya, untuk soal nomor 2, tentukan KPK dari 3 dan 6. Ya anak-anak, untuk soal nomor 1 diselesaikan oleh kelompok 1. Untuk soal nomor 2 diselesaikan oleh kelompok 2. Ya, kelompok 1 maju untuk menyelesaikan soal nomor 1 di depan. Baik, kami akan menjawab. Baik teman-teman, kami akan menjawab. Baik, kami akan mencoba menjawab KPK dari 3 dan 5. 3 6 9
12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Sekarang kami akan menjawab yang 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Baik, kita akan lihat di sini KPK-nya yang paku pin tertanam di. Baik teman-teman, kami akan melihat KPK dari 3 dan 5. Di sini yang pin ada 2 di 15. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Ya, bagus sekali kelompok 1, kita berikan aplaus. Baik teman-teman, kami akan mencoba yang merah KPK 3 dan 6. KPK yang 3 kami warna merah, warna pink yang merah. Enam, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 10. Itu dari 6. 6, 18, 24, 30. KPK 3 dan 6 adalah 4. Dari mencari yang kecil adalah 3 dan 6 adalah 6. Oke, baik. Nah, dari hasil kerja kelompok 1 tadi sudah bagus. Di kelompok 2 ada kekeliruan, atau dalam arti mereka belum paham, belum mengerti dengan baik. Jadi
untuk menentukan KPK 3 dan 6 ini itu di dalam kelipatan 6 itu di sini ada 22 pin, ini ada 4. 1, 2, 3 dan 4. Nah, kita ambil yang paling kecil yaitu angka 6. Maka KPK dari 3 dan 6 itu adalah 6. Oke anak-anak, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Oke anak-anak, Ibu lihat dari hasil kerja anak-anak sudah bekerja dengan baik. Nanti anak-anak akan melanjutkan mengerjakannya di rumah bersama dengan orang tua. Ya. Kemudian yang berikut, Ibu lihat dari anak-anak punya hasil kerja itu sudah sangat baik. Nah, itu menjadi satu aman untuk anak-anak, bahwa anak-anak kita dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu kita harus kerjasama, kemudian saling bantu-membantu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan itu dalam bentuk kelompok. Oke anak-anak, sebelum kita kembali ke rumah, anak-anak Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ambil sikap berdoa. Dan Bapa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah keinginanmu, biarlah bumi seperti di surga, biarlah kami seperti ini, dan dan Bapa. Selamat siang.